Selamat Hari Hepatitis Sedunia untuk semua yang menyaksikan webinar hari ini. Saya diminta untuk membicara tentang usaha bersama menciptakan generasi bebas hepatitis sejak lahir. Terima kasih untuk Kemenkes yang sudah mengundang saya. Kalau kita bayangkan seorang anak yang lahir dari seorang ibu yang anak yang lucu, yang menghadapi dunia ini, dia mempunyai masa depan yang sangat gemilang untuk ke depan. Suatu saat dia bisa menjadi dokter Irsan, yang dokter spesialis yang berhasil, atau menjadi peneliti yang hebat seperti Prof. David, atau ia bisa menjadi arsitek yang luar biasa pada nantinya. Tetapi kita perlu tahu bahwa anak-anak ini ada musuh yang tidak terlihat, yang ukurannya kecil seperti virus corona juga, tetapi dia berbahaya sekali, yang bisa merenggut masa depan seorang anak untuk bisa berhasil nantinya. Ada musuh yang membuat seorang itu menjadi berurusan dengan rumah sakit berulang kali dan akhirnya tidak tertolong. Musuh itu namanya hepatitis B. Hepatitis B tadi sudah dijelaskan, dia menyerang hati, mengenai banyak orang seperti sudah dijelaskan tadi oleh pembicara sebelumnya, Prof. David dan Ibu Windra, dan juga menyebabkan kematian pada hampir 1 juta orang karena sirosis hati dan kanker hati. Dan ini adalah perjalanan hepatitis B bila dia mengenai seorang anak. Di 20 tahun pertama, peradangannya itu hanya mengenai peradangan yang sangat minimal, dan ini tidak menyebabkan kelainan apa-apa. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Irsan bahwa bayi yang seperti anak yang seperti ini akan menjalani kemudian pada waktu dewasa, pada masa di dokter penyakit dalam, barulah dia menimbulkan masalah menjadi hepatitis kronik aktif, dan 40-60 tahun kemudian menjadi sirosis dan atau menjadi kanker hati. Sebagian kecil akan sembuh, tapi sangat sedikit sekali. Jadi kita sebutkan tadi bahwa sirosis hati bisa terjadi seperti ini. Tadi Dr. Irsan sudah menggambarkan juga terjadi sirosis hati, hipertensi porta, perutnya berisi air, matanya kuning, muntah darah, dan sebagainya. Ini adalah perjalanan akhir dari hepatitis B. Tetapi yang berbeda dari hepatitis C, pada hepatitis B ini seseorang itu tidak perlu sirosis untuk menjadi kanker hati. Pada contoh laporan kasus ini oleh Dr. Palmer Beasley, dilaporkan anak umur 7 tahun saja yang mendapatkan infeksi hepatitis B sejak lahir, dia terjadi kanker hati, hepatoma. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kalau kita obati saja? Tadi Dr. Irsan sudah menerangkan juga bahwa ada syarat yang sulit untuk bisa diobati. SGPT atau ALT itu harus 1,5 sampai 2 kali di atas batas normal, dan ini harus menetap selama 6 bulan. Dan selama saya 20 tahun menjadi dokter anak, saya hanya menemukan 2 anak saja yang masuk dalam kriteria ini. Kebanyakan mereka di fase imunotolerans, di mana SGPT-nya normal-normal saja. Dalam keadaan demikian, tidak perlu diobati, dan kalaupun diobati, hasilnya tidak akan baik. Ada 2 obat yang dipakai pada umumnya untuk mengobati untuk anak, yaitu NUC, yaitu nukleotida atau nukleosida analog, atau interferon. Nukleosida analog diberikan secara oral, bisa diminum, tapi interferon harus disuntik. Apa yang diharapkan dari pengobatan? Kita mengharapkan HBsAg-nya dari positif akan menjadi negatif, HBV DNA-nya hilang, SGPT menjadi normal, tidak terjadi sirosis dan atau kanker hati.
Ini beberapa contoh nukleosida analog, lamivudin, adefovir, entecavir, tenofovir, dan tetapi obat ini meskipun bisa diminum, kita tidak pernah bisa mengharapkan ABSAG-nya menjadi negatif. Dipakainya seumur hidup, nggak bisa di stop sekali dipakai. Dan tetapi obat ini baiknya dia bisa menghambat perjalanan ke arah sirosis hati. Obat ini kalau dihitung akan jadi mahal sekali pada jangka panjangnya. Bagaimana kalau kita gunakan interferon saja, interferon alfa 2A? Nah, ini bisa digunakan buat anak usia 3-18 tahun. Dia disuntikkan tiap hari, tiap minggu kita suntik sampai 48 kali. Bayangkan seorang anak disuntik tiap minggu 48 kali. Dan obat ini mahal. Obat ini satu kali suntik bisa 1,5-2 juta, dan ada efek samping yang lebih berat, yaitu dia membuat seperti flu, rasa seperti flu, dia menjadi demam ringan, sakit kepala, kadang-kadang menimbulkan depresi, anak tidak mau masuk sekolah dan sebagainya. Hasilnya bagaimana? Ternyata hasilnya mengecewakan. Hasilnya hanya 10% saja yang bisa HbSAg positif jadi negatif. Untuk yang hasil antara yaitu HbEAg dari positif menjadi negatif kira-kira 40%. Jadi pengobatan untuk hepatitis B walaupun bisa diobati untuk mencegah sirosis, tapi tidak bisa kita harapkan untuk bisa menghilangkan virusnya dengan angka yang baik. Ini angka yang 10% ini sangat jauh dari harapan kita semua. Kebanyakan anak-anak itu akan masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat pengobatan. Akibatnya dia 6 bulan sekali kontrol teratur. Untuk apa dikontrol? Untuk memeriksa darahnya, fungsi hatinya, dan dilakukan USG untuk melihat apakah ada syarat-syarat untuk pengobatan, dan kita juga menseleksi apakah ada tanda-tanda ke arah kanker hati dengan USG dan memeriksa alfa fetoprotein. WHO mencanangkan bahwa kita harus mereradikasi hepatitis B pada tahun 2030. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Banyak orang bertanya ini, tetapi beberapa minggu sebelum ini, waktu saya searching internet, saya temukan ada satu orang yang sudah menanyakan ini sejak tahun 72. Dia namanya Dr. Parmar Beasley, seorang ahli hepatitis yang memberikan hidupnya untuk meneliti tentang hepatitis B. Beliau hidupnya tadinya di Amerika, bekerja di universitas di Amerika, tetapi dia tinggal lama di Taiwan, meneliti pada 22.000 pegawai negeri di Taiwan dan mengikuti kejadiannya. Dokter ini juga yang mengatakan bahwa vaksinasi dan HBIG itu berguna dan ibu hamil beneran menular pada bayinya. Ini adalah pertanyaan yang dari dulu dan akhirnya sekarang bisa kita lakukan bersama-sama. Di area yang endemis tinggi, Dr. Beasley sudah mengatakan bahwa transmisi utama hepatitis B adalah penularan dari ibu ke bayinya. Ini perjalanannya, kalau seorang bayi terkena atau seorang anak yang kena pada saat lahir, 90% akan menjadi hepatitis yang kronis, sedangkan kalau dia kena dewasa hanya 10%, 5-10% yang kronis. Karena itu sangat berbeda nasibnya bila hepatitis B ini mengenai seorang bayi dari ibu yang hepatitis B. Karena itu mereka inilah yang menjadi sumber penularan pada saat dewasa lagi kepada anaknya atau kepada orang-orang yang di sekitarnya. Lalu kapan sebetulnya saat penularan ini? 5% terjadi pada saat di dalam kandungan, tapi 95% terjadi pada saat kelahiran. Karena itu kita mencari yang terbesar ini, 95% sebetulnya bisa kita cegah untuk terjadi penularan dari ibu ke bayi kalau kita sejak dini melakukan pencegahan itu. Jadi pada saat lahir ini
Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi saat yang paling penting, momen kritis. Di sini ada saat yang kita mesti bertindak segera agar kita bisa menyelamatkan bayi-bayi dari hepatitis B. Berikanlah vaksinasi hepatitis B sejak bayi baru lahir, lakukan itu kurang dari 24 jam. Berikan vitamin K injeksi lebih dulu, kemudian dalam setengah jam berikan vaksinasi. Jangan tunggu sampai 24 jam, tetapi sedini mungkin pada keadaan bayi sudah stabil, berikanlah vitamin K dan vaksinasi untuk bayi tersebut. Dengan pemberian vaksinasi ini, kita tahu bahwa 95% bayi dan anak membentuk respon antibodi. Yang 5% lagi kemana? Yang 5% lagi itu sebetulnya sudah terjadi infeksi di dalam kandungan sehingga respon antibodi tidak berhasil. Kalau ibu dengan hepatitis B melahirkan bayi, kalau hanya diberikan vaksin saja, ternyata efeknya 80% saja yang menimbulkan antibodi. Tetapi kalau diberikan pada bayi tersebut vaksin ditambah HBIG, imunoglobulin, maka kita bisa menyelamatkan sampai dengan 95% bayi tersebut. Yang 5% lagi sudah terjadi dalam kandungan sehingga vaksin dan HBIG tidak berhasil menolong bayi ini. Tetapi ini adalah penemuan yang sangat hebat yang sudah disebutkan oleh Dr. Beasley sejak tahun 83. Dia mengatakan bahwa vaksin dan HBIG perlu diberikan untuk ibu dengan hepatitis B yang positif. HBIG itu harganya mahal, 1,5 sampai 2 juta kalau dibeli sendiri. Tetapi yang harga mahal ini kalau kita bandingkan dengan pengobatan hepatitis B, perawatan sirosis, penanganan kanker, adalah harga yang sangat murah dan harus dibayar untuk kita bisa melakukan eliminasi hepatitis B. Kita tahu bahwa dengan adanya kebijakan program P2 hepatitis, kita disupport oleh Kemenkes dan juga pemerintah daerah membantu sepenuhnya untuk eliminasi ini. Karena itu sangat diharapkan bahwa bukan saja dari atas seperti yang dikatakan oleh Prof. David tadi, bukan hanya makroeliminasi, tapi kita masing-masing juga berperan agar program ini bisa berlangsung dengan baik. Pemeriksaan hepatitis B pada ibu hamil ini menjadi pembuka untuk kita bisa bertindak yang tepat, apakah bayi itu perlu diberikan vaksin saja atau diberikan vaksin dan HBIG. Kalau kalau bayi lahir dari ibu yang HBsAg negatif, untuk bayi yang lebih dari 2000 gram berikanlah itu pada saat lahir, tetapi bila beratnya kurang dari 2000 gram dan HBsAg negatif, kita bisa menunda pada usia 1 bulan atau pada saat pulang dari rumah sakit. Kalau 3 kali dosis, ini yang jarak yang mesti diperhatikan, 1 dan 2 antara 4-8 minggu, dan 2 dan 3 itu lebih dari 8 minggu, dan 1 dan 3 itu 16 minggu. Umur minimum untuk dosis ketiga paling baik kalau bisa 24 minggu. Kalau memakai vaksin kombinasi 4 dosis sudah memadai, jadi kita bisa menggunakan 4 dosis seperti yang dilakukan oleh Kemenkes, akan menghasilkan hasil yang sama baiknya. Tetapi kalau bayi itu lahir dari ibu yang HBsAg positif, vaksinasi dan HBIG perlu diberikan segera. Jadi tadi bukan hanya vaksin, tapi berikan juga HBIG sebelum usia bayi 24 jam. Dan jangan lupa harus diberikan pada paha sisi yang berbeda, jangan sama karena akan terjadi netralisasi kalau pada sisi yang sama. Dengan demikian kita akan menolong bayi yang lahir dari ibu HBsAg positif ini. Dan bayi dengan yang lahir dari ibu HBsAg positif ini tidak hanya cukup diberikan vaksin dan HBIG, tetapi harus di follow up, harus dimonitor apakah dia terkena atau dia sudah kebal pada usia 9-12 bulan. Karena itu periksalah HBsAg dan anti-HBs pada usia 9-12 bulan. Bila HBsAg positif artinya bayinya terkena,
Tapi kalau HbS-Ag negatif, ini yang kita harapkan, bayi tidak terkena hepatitis B, dan kita harapkan nanti HbS-nya terbentuk. Kalau tidak terbentuk, tidak ada hasil yang positif, maka bayi perlu diulang lagi. Bila HbS-Ag-nya negatif, perlu diulang vaksinasinya kembali. Jadi kita bisa menciptakan generasi bebas hepatitis B sejak lahir bila kita mau memberikan vaksin dan HBIG untuk bayi yang lahir dari ibu HbS-Ag positif, bila itu tidak terlambat dan dengan dosis pemberian yang tepat. Selain dari hepatitis B, kita punya musuh satu lagi yang disebut hepatitis A. Saya tidak bahas tentang hepatitis C kali ini karena hepatitis C itu sekarang dengan adanya perkembangan ilmu, pengobatannya sudah sangat baik, bahkan hampir 100% bisa sembuh dengan obat. Dan sampai saat ini belum ada vaksin untuk hepatitis C. Jadi untuk hepatitis A, jadi Dr. Irsan sudah katakan bahwa hepatitis A ini penularannya melalui fekal oral, jadi dari tinja yang orang yang sakit bisa termakan atau terminum dari minuman kepada orang yang rentan. Hepatitis A ini beban global dan Indonesia termasuk yang prevalensi anti-HIV-nya sedang, dan terjadi pergeseran usia terinfeksi makin baiknya suatu negara karena membaiknya higiene dan sanitasi, maka dia bisa menyebaran pada anaknya menurun karena anak-anak itu biasanya masih makan di rumah, masih diatur dengan tepat, tapi dia bisa masuk kepada remaja dan dewasa muda karena pergeseran ini, dan dewasa kita tahu makin rentan, makin banyak yang terkena pada usia ini. Karena itu tidak heran seperti Dr. Irsan katakan bahwa kita tiba-tiba mendengar bahwa kejadian luar biasa terjadi di mana-mana. Kejadian luar biasa baik di SMP maupun di masyarakat, juga terjadi di pesantren, di Depok, di Pacitan, terus hampir di seluruh Indonesia kita dikagetkan oleh kejadian luar biasa hepatitis A ini. Karena mereka itu tidak kebal dari sejak dini, karena tidak terinfeksi sejak dini dan tidak divaksin, sehingga menyebabkan tiba-tiba mereka terkena hepatitis A secara bersama-sama. Pada anak di bawah 6 tahun, hanya 30% yang bergejala kalau dia terkena hepatitis A. Pada anak lebih besar, dia bisa bergejala sampai 70%. Mengapa demikian? Karena sebetulnya virus hepatitis A ini walaupun dia masuk ke dalam sel-sel hati, tetapi virusnya sendiri tidak merusak. Yang merusak adalah respon imun tubuh kita yang berusaha untuk mengeluarkan virus ini. Akibatnya sel-sel hati diserang oleh respon imun kita untuk membunuh virus sebetulnya, tetapi dengan diserangnya sel-sel hati ini timbullah gejala-gejala, terjadi peningkatan SGOT-SGPT, terjadi peningkatan bilirubin, dan pada anak yang di atas 6 tahun ini 40% akan dirawat. Gejala ada yang baru bisa hilang 6 bulan, pada umumnya bisa hilang dalam kurang dari 1 bulan, tetapi pada beberapa kasus kecil bisa terjadi sampai 6 bulan. Apa saja gejalanya? Kalau saya ingat-ingat dulu, saya waktu di SD umur kelas 4, kelas 5, saya suatu hari demam ringan, saya hilang nafsu makan, rasanya pengen muntah aja, dan yang terasa saya ingat sampai sekarang adalah saya lesu sekali, saya hilang energi level saya. Biasanya energi level saya 100%, saya kira waktu itu saya energi level tinggal 20%. Rasanya nggak ada tulangnya tubuh ini. Jadi pada saat demikian, lalu saya perhatikan setelah seminggu urin saya berwarna gelap seperti warna air teh, dan kemudian saya lihat mata saya menjadi kuning. Dan papa saya yang dokter bilang saya kena hepatitis A pada saat itu. Ini adalah gejala-gejala kalau anak itu terkena hepatitis A, dan seperti Dr. Irsan bilang ini bisa sembuh sendiri, tetapi pada beberapa kasus kecil, berapa sedikit kasus bisa terjadi relapse, jadi hepatitisnya kambuh. Tadinya SGOT-SGPT sudah turun, tiba-tiba dia naik lagi,
lalu dia sembuh. Pada beberapa keadaan yang atipikal, yang nggak biasa, bisa terjadi kuning yang memanjang, bahkan 3 bulan, lebih dari 3 bulan, ada yang hampir sampai 6 bulan. Kadang-kadang hepatitis A juga bisa men-trigger, merangsang untuk timbulnya hepatitis autoimun, dan yang paling kita takutkan, kurang dari 1% bisa menimbulkan gagal fungsi hati yang akut, yang disebut gagal hati fulminan. Dan ini yang kita paling takut kalau kita merawat hepatitis A. Karena itu tetap waspada, walaupun jarang, tapi kita perlu memperhatikan kemungkinan hepatitis A. Saya sudah melihat ada paling sedikit 2 kasus yang hepatitis fulminan pada anak yang terjadi dan sangat cepat menjadi memburuk dan tidak bisa ditolong. Jadi walaupun hepatitis A pada umumnya bisa sembuh sendiri, walaupun sebagian besar itu baik dengan sendirinya tanpa obat sekalipun, tapi ada sebagian kecil yang bisa terjadi yang atipikal yang kita perlu waspada. Dan selain dari itu, anak-anak yang di atas 6 tahun yang sudah sekolah, dia bisa mempengaruhi waktu untuk sekolahnya. Yang dia sakit paling sedikit ada waktu 2 minggu tidak sekolah, dan ini akan mengganggu pelajarannya nantinya. Hepatitis A kita tahu bisa dicegah sebetulnya karena dia penularan melalui fekal oral dengan cuci tangan, penyiapan makanan yang bersih, air bersih, sanitasi yang baik. Ini bisa mencegah penularan hepatitis A. Tapi yang paling efektif adalah dengan memberikan vaksinasi. Vaksinasi hepatitis A itu bisa diberikan pada usia 2 tahun sampai 18 tahun, bahkan lebih tua, dan diberikan 2 dosis dengan jarak pemberian 6 sampai 12 bulan. 100% akan terbentuk antibodi, karena itu tidak perlu dicek apakah terjadi antibodi apa tidak. Dan sudah diketahui dari penelitian paling tidak memberi perlindungan jangka panjang lebih dari 30 tahun. Jadi sampai saat ini pemberian vaksin hepatitis A belum perlu di booster. Dan menariknya tadi bahwa kita lihat bahwa pada pemberian vaksinasi massal, ya pemberian Universal Mass Vaccination secara nasional pada tahun 99 di Israel, negara pertama yang memberikannya, terlihat bahwa dengan memberikan vaksinasi massal ini terjadi penurunan yang drastis sekali. Terjadi penurunan yang sangat hebat dalam waktu yang cepat, sudah terjadi, bisa dilihat hasilnya. Kita belum menjadikan hepatitis A sebagai program nasional, tapi saya harapkan suatu hari nanti kita bisa masuk dalam program ini juga, agar kita tidak tiba-tiba dikejutkan terjadi KLB, hepatitis A, dan kita bisa membuat anak-anak kita bebas dari hepatitis A, masuk sebagai generasi yang bebas hepatitis A dengan cara memberikan vaksinasi massal untuk seluruh anak Indonesia. Dalam keadaan wabah itu sudah ada penelitian bahwa ternyata dengan pemberian 1 dosis vaksin hepatitis A sudah bisa membuat penyebaran wabah itu, dan sudah terjadi kekebalan dalam waktu 3-4 minggu saja setelah vaksinasi. Jadi untuk vaksinasi untuk mencegah wabah, untuk menghindari penyebaran wabah 1 kali saja cukup, tetapi bila kita ingin kekebalan jangka panjang perlu diberikan 2 kali. Lalu bagaimana kita lihat perhitungan untuk apakah pemberian vaksinasi ini lebih hemat atau tidak. Ternyata ada penelitian di Chulalongkorn Hospital di Thailand, dia membandingkan, peneliti ini Tepakdi dan kawan-kawan membandingkan antara pemberian vaksin dengan apa yang terjadi kalau tidak diberikan vaksin. Pemberian vaksin itu kira-kira dihitung dengan kurs Januari 2020 itu kira-kira 712.000, 2 kali 2 dosis. Kalau dirawat kita bisa lihat angkanya. Kalau dia rawat inap tanpa komplikasi, kalau dia rawat inap dengan komplikasi bisa 5 juta. Kalau terjadi hepatitis fulminan sampai 44 juta. Dan kita lihat bahwa sebenarnya pemberian vaksin ini sangat murah bila dibandingkan dengan sampai harus sakit. Sebagai take home message, saya sampaikan bahwa hepatitis A dan B merupakan penyakit yang memberi dampak global, dan hepatitis B pada bayi berpotensi menjadi kronis, dan walaupun jarang hepatitis A bisa menimbulkan gejala atipikal, yang kita paling takut adalah hepatitis fulminan.
Dan vaksin hepatitis B dan A terbukti bisa mencegah anak terinfeksi, dan kita perlu berikan untuk anak-anak kita semua. Dan pemberian vaksinasi hepatitis B dan HBIG diperlukan untuk bayi-bayi yang lahir dari ibu dengan hepatitis B, dan ini semua akan menyelamatkan bayi kita sehingga kita bisa menimbulkan generasi yang bebas hepatitis. Dan bayi-bayi yang lahir dengan hepatitis B maupun tidak, suatu saat mendapatkan hasil yang gemilang, dia mempunyai masa depan yang baik. Dan itu hanya akan terjadi kalau kita semua siap menolong mereka untuk bisa bebas dari hepatitis B. Dan dengan partisipasi Bapak Ibu semua di tempat masing-masing, kita akan harapkan dengan usaha bersama ini generasi yang bebas hepatitis sejak lahir. Dan dengan demikian Bapak Ibu sekalian adalah pahlawan yang sebenarnya untuk hepatitis B dan hepatitis A pada masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.